Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bertatap wajah, bisa bertemu kembali lewat Zoom ya, walaupun nggak bisa ketemu offline, tapi alhamdulillah ada nikmat teknologi yang bisa kita syukuri. Jadi kita bisa berkumpul walaupun tempatnya beda-beda di Zoom ini. Ya, insya Allah hari ini kita ada agenda capacity building bareng sama Pak Isnan. Sebelum memulai kegiatan, kita buka dulu dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, semoga dengan bacaan Al-Fatihah yang tadi kita baca bisa menambah keberkahan agenda kita pada malam hari ini. Selanjutnya langsung ke Pak Isnan. Monggo Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman secara daring di Zoom ini, begitu kompakan sama Mas Yudi, abang-abang, warnanya merah gitu ya. Semoga ini jadi satu kesempatan buat kita belajar bareng, mungkin tidak lama-lama tapi bisa menjadi penyegaran, dan harapannya semacam ini nanti bisa kita rutinkan untuk saling share satu sama lain. Tentu nanti dikontekskan terkait dengan kebutuhan teman-teman dalam memfasilitasi teman-teman Ibadur Rahman maupun dalam pengembangan diri, karena beberapa saya lihat kan memang memiliki concern, kita semua dipertemukan memiliki concern dalam bidang-bidang pendidikan, artinya materi yang saya sampaikan dan sekaligus ini bisa menjadi bekal buat kita dimanapun berada kayak gitu, meskipun memang punya target spesifik juga untuk kebutuhan di Ibadur Rahman gitu, tapi tidak menutup kemungkinan juga ini bisa menjadi satu sesi pembelajaran bersama selama kita semua minta sama Allah untuk diberikan kekuatan supaya punya keistiqomahan dalam belajar, keseriusan dalam terus capacity building gitu ya, ngupgrade kapasitas begitu. Maka mari kita awali begitu dalam pertemuan kali ini kayak gitu. Mohon izin untuk saya share screen yang materinya sudah saya share di grup fasilitator. Mbak Nafis, mohon izin untuk diberikan izin untuk share screen. Oke, terima kasih. Oke, teman disclaimer tidak diapkan untuk pertemuan ini, jadi ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di sesi yang lain, tapi sepertinya untuk sebagai pertemuan malam hari ini menjadi kontekstual banget untuk kita bahas. Kata kunci utamanya adalah mendampingi remaja dalam menyusun career planning, gitu. Apakah ini relate dengan Ibadur Rahman? Nanti semoga bisa kita relate-kan kayak gitu substansinya. Maka menjadi penting juga untuk kita bareng-bareng memastikan kenapa materi career planning ini, perencanaan karir dan bentuk pendampingannya ini menjadi penting untuk kita miliki bareng-bareng. Lisahannya satu hal teman-teman. Lisahan utama ketika kita bicara soal fasi adalah sayangnya kita semacam punya deadline. Boleh ya, enggak ya tak sebut deadline ya, tapi rapuh pola ya tak sebut deadline. Deadline apa? Bahwa kita itu punya deadline kok terlalu jahat, tapi ya rapuh pola. Ini bahwa masa gini, kalau kita pakai judulnya mendampingi remaja nih, itu kan berarti kita ingin semacam kayak memastikan bahwa ada satu buah waktu spesial yang memang itu diperuntukkan untuk remaja. Sementara kan ini agak sedikit
dilematis ya. Kalau seolah-olah kalau selama ini kita mengenal kata remaja itu kan pakainya frame berpikir tentang psikologi di barat gitu ya, yang seolah-olah mengkhususkan bahwa remaja ini banyak masalah, terus habis itu makan kayak gitu. Oh, apapun lah namanya, teman-teman sepakat atau tidak dengan kata remaja kayak gitu, tapi intinya bahwa dalam pengalaman saya selama ini ada waktu-waktu emas gitu ya. Kalau mungkin selama ini kan kita mengenalnya golden age itu kan di usia 0 sampai 5 tahun gitu ya. Maka saya berani mengajukan ini adalah golden age yang kedua, yaitu di masa-masa remaja. Mengadopsi filsafat barat itu kan kesalahan, masa-masa penuh dengan troublemaker gitu ya. Tetapi justru sebaliknya Oke, suaranya masih putus-putus? Tadi masih putus-putus, Pak. Oke, saya ulang sedikit berarti. Kalau sekarang sudah aman, Mbak Nafis? Aman. Oke. Jadi kalau kita secara umum melihat bahwa remaja itu seolah-olah dikhususkan karena banyak masalah, justru dalam pengalaman saya balik gitu ya. Bahwa ketika kita melihat remaja, justru di situ kita melihatnya opportunity, melihatnya kesempatan. Maka saya berani bilang, termasuk ya kalau boleh agak ngompor-ngompori teman-teman semua, di forum pada malam hari ini, saya ingin mempropos bahwa remaja itu justru adalah masa golden age yang kedua. Kayak gitu. Artinya ada sebuah kesempatan yang sangat-sangat spesifik momentumnya. Kalau itu berhasil kita dampingi dengan serius, maka dia akan menjadi seorang yang mumayyiz, bisa membedakan baik dan buruk, mukallaf, siap untuk mengambil beban-beban syariat maupun beban-beban peradaban kayak gitu dengan sangat optimal. Tapi kalau lewat, pertaruhannya juga sangat besar. Bahwa banyak sekali problem yang akan muncul ketika dia menjadi seorang yang dewasa secara usia, tetapi tidak dewasa secara maturity, kematangan psikologis, kematangan sosio-emosional, kematangan dalam mengambil keputusan, dan semacamnya. Artinya, saya ingin mengajak teman-teman untuk bareng-bareng memahami bahwa ya tadi yang saya sebut deadline itu adalah karena ya bukannya tidak mungkin ya, seolah-olah kan kalau saya nyebut deadline itu kalau masa remajanya kelewat tidak terdampingi dengan baik, terus berikutnya masa depannya kan otomatis suram gitu ya. Ya enggak gitu-gitu amat sih, tapi ya ada ancaman ke arah sana bahwa kalau sampai momen ini tidak didampingi dengan serius, maka prestasi apapun, nah ini sing rada meden-meden ini, silakan dicatat baik-baik. Prestasi apapun dalam tumbuh kembang seorang anak, di fase-fase anak, kalau kita nyebut anak itu kan berarti usia 0 sampai ke kurang lebih sekitar 10-11an tahun gitu ya. Prestasi apapun yang didapat di fase-fase itu akan mentah sepenuhnya, akan tidak teroptimalkan, atau kita akan kaget dalam melihat bahwa loh dia itu kalau pas saat usia 8 tahun itu hafalannya lebih banyak loh dari teman-temannya. Dia itu cerdas sekali loh, dia itu soleh, ibadahnya sudah bagus, tapi kok sejak SMP itu, wah misalkan kayak gitu. Sering nggak teman-teman mengalami bahwa masa-masa ketika anak masuk ke SMP usia 11-12an tahun, itu kemudian kita mengalami ya benar-benar kayak ganti, ya sampai ganti kepribadian mungkin enggak ya. Kita tuh sampai terkaget-kaget bahwa sing biyen ketok solih tiba-tiba jadi hilang kesolihannya, yang dulu kelihatan bagus banget tiba-tiba langsung hancur berantakan prestasinya kayak gitu di masa-masa SMP. Atau setidaknya yang dulu rajin TPA gitu ya, kalau bahasanya di kampung itu kan nek apa dulu TPA-nya rajin, begitu SMP terus megah nang masjid meneh begitu misalkan. Hal-hal semacam ini akan sering kita alami ketika mendampingi remaja kayak gitu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain ini babnya adalah soal adakah treatment khusus yang memang benar-benar kita berikan, kita lakukan dalam mendampingi para remaja ini. Khususnya kalau tema yang malam hari ini kita bangun adalah tema bernama career planning, perencanaan karir kayak gitu. Jadi ngomong-ngomong soal ini, maka artinya saya pengen ngangkat satu buah kondisi dulu bahwa menjadi penting banget untuk kita memahami bahwa waktu kita itu terbatas. Saya cuma ingin bilang itu sebenarnya, bahwa waktu kita itu terbatas. Waktu emas kita untuk mendampingi remaja ini deadline-nya, kan yaitu kurang lebih di usia kelas 3 SMA sebenarnya.
Jadi kurang lebih di usia berapa ini kelas 3 SMA berarti usia berapa? Berapa berarti? 15, 16, 17, 18-an kali ya? SMA kelas telu ini berapa usianya, Mas Ades? Kurang lebih usia itu kali ya. Jadi kurang lebih sekitar 17, 18-an tahun kali ya, kayak gitu. Itu adalah semacam kayak deadline-nya. Artinya kita cuma punya waktu sampai waktu-waktu itu ya bukan berarti taruhlah misalkan kalau kita kontekskan di Badu Rahman, terus gimana yang usianya sudah lebih dari itu? Ya lakukan yang terbaik, tetapi tentu pasti nanti akan ada keterbatasan-keterbatasan yang kita hadapi. Kenapa? Karena secara tumbuh kembang ada tugas-tugas perkembangan yang memang harus diselesaikan di masa-masa itu. Maka apa saja yang perlu kita siapkan begitu, mari kita lakukan ke arah sana. Jadi saya ingin menggambarkan buat teman-teman semua bahwa ceritanya begini. Kalau kita bicara agak sedikit teori tentang tumbuh kembang gitu ya. Itu tuh ceritanya begini, bahwa salah satu tugas perkembangan seseorang di remaja tengah, itu kan kurang lebih usia tadi 15 sampai 18 tahun itu kan masuk ke remaja tengah ya. Kalau remaja akhir itu di 18 sampai 21 mentoknya kalau pakai teori psikologi. Nah, ketika di remaja tengah itu ada sebuah tugas perkembangan yang harus mereka dapatkan, yaitu apa tugas perkembangannya namanya? Tugas perkembangannya adalah menyatukan keping-keping kepribadian yang mereka punya. Nah, maksudnya apa? Jadi, ibaratnya kalau pas di fase anak, keping-keping kepribadian itu kan secara umum ada 4 ya. Satu keping kognitif, cara berpikir, kemampuan mengambil keputusan, kayak gitu-gitu itu kan kognitif. Hafalan-hafalan itu masuk ke keping kognitif kayak gitu. Decision making, terus habis itu apa? Skala prioritas. Ya pokoknya sing nganggo unsur-unsur mikir lah, itu namanya keping kognitif, itu keping nomor 1. Keping nomor 2-nya adalah keping emosi, termasuk dalam hal ini kemampuan mengelola perasaan, mengelola mood, kontrol emosi kayak gitu-gitu, itu keping yang kedua. Keping yang ketiga adalah keping perilaku, memunculkan kebiasaan-kebiasaan, terus pembiasaan-pembiasaan sehari-hari, bangun jam berapa, tidur jam berapa, ngontrol perilaku, oh saatnya geser ke perilaku yang berikutnya, kayak gitu. Kapan aku melakukan ini dan aku melakukan itu perilaku, itu keping yang ketiga. Keping yang keempat adalah sosial. Cara dia dalam menanggapi orang lain, cara dia dalam menyelesaikan konflik, cara dia dalam mempresentasikan, menyampaikan diri kepada orang lain, cara dia menanggapi orang lain ketika orang lain sedang menyampaikan pendapat, terus cara dia berkomunikasi di lingkup sosial, itu adalah keping yang keempat. Nah, teori utamanya adalah bahwa ketika di fase anak, 4 keping ini itu berkembangnya terpisah kayak gitu ya, berkembangnya bareng-bareng, terus kemudian di fase remaja itu terus mekar gitu ya, kalau boleh kita ibaratkan, terus satu demi satu itu berjalannya sendiri-sendiri. Jadi kalau di fase anak, kalau mungkin kita lihat ya, seorang anak di usia mungkin 4-5 tahun, ketika dia punya trouble, punya masalah dari sisi emosi, pasti prestasi akademiknya pasti akan bermasalah. Itu pasti. Terkait dengan dia nanti di TK atau di SD-nya, karena anak di usia 7-8 tahun kayak gitu, ketika dia dibully, misalkan dapat masalah dari keping sosial, nanti keping akademiknya juga bermasalah, keping emosinya juga bermasalah, keping kognitifnya bermasalah, dan semacamnya. Kenapa? Karena kalau sampai fase anak, 4 keping ini tuh berkembangnya bareng-bareng. Nah, tapi ketika di fase-fase remaja, 4 keping ini tuh berkembangnya terpisah. Terpisahnya kenapa? Tergantung yang ditreatment yang apa. Maka jangan kaget dalam posisi remaja, itu teman-teman akan mendapati kondisi-kondisi ekstrim di mana seseorang yang keren banget dari sisi keping kognitifnya, pinter banget secara akademik, tapi dia kacau banget untuk urusan pengelolaan emosi misalkan. Atau sebaliknya, dia keren banget dari sisi sosial, cah OSIS gitu ya, temennya banyak kayak gitu-gitu, tapi ternyata DE urusan matematika parah banget lah, gitu kan mikir sing abot-abot ngono ra iso kayak gitu. Atau misalkan dia itu jago banget secara fisik gitu ya. Wah, ini tidak nyindir yang dari olahraga ini, jago banget secara fisik gitu ya, tapi baperan gitu misalkan, bab urusan emosine mudah sekali rapuh gitu misalkan. Remaja itu akan sangat mungkin mengalami hal itu. Kenapa? Karena 4 keping ini akan berkembang seiring dengan difasilitasinya bagian apa. Nah, ini yang agak sedikit tricky sekaligus berbahaya dalam kita mendampingi adik-adik kita misalkan di Ibadur Rahman maupun ketika kita bicara tentang pendampingan remaja secara umum. Pertaruhannya adalah dari sisi seberapa komprehensif kita dalam mendampingi mereka. Kenapa? Karena tadi kalau sampai kita maltreatment, taruhlah ada beberapa sekolah gitu ya, yang mengkhususkan diri untuk mendidik drilling soal. Tahu nggak strategi drilling soal? Pernah dengar? Strategi drilling soal. Ono sing tahu krungu nggak strategi drilling?
Jadi untuk biar nilai-nilai prestasi akademiknya bagus menghadapi ujian, sekolah melakukan proses drilling soal. Drilling soal ini di drill di opo? Di drill iki dikapake, ditekoki dengan soal-soal tanya jawab sing akeh banget, sing itu soalnya apa, kunci jawabannya apa, soalnya itu dia latihan soal terus untuk biar nanti anak-anak itu sampai taruhlah menginstal database soal sama jawabannya itu banyak banget di dalam pikirannya, terus nanti dia bisa hafal, terus habis itu nanti tinggal pas ujian itu dia tinggal recall kayak gitu. Ada beberapa sekolah yang dulu pernah saya amati itu benar-benar pakai strategi ini. Jadi kan dulu kan pertaruhannya sekolah itu kan pakai ujian nasional ya, zaman-zaman biyen itu. Nah itu benar-benar pakai strategi drilling soal tanya jawab kayak gini. Jadi selama kelas 3 SMP itu program sekolah itu setiap hari itu mengkhususkan diri untuk drilling soal. Apakah berhasil? Berhasil. Bisa jadi berhasil. Jadi beberapa anak yang memang kayak gitu ya benar-benar sudah pinter banget untuk jawab soal. Tapi pertanyaannya, ada nggak efeknya ke keping perkembangan yang lain? Ya pasti ada. Kenapa? Karena fokus ke exposure sangat serius ke keping perkembangan ini, misalkan taruhlah perkembangan kognitifnya, tapi emosinya ora diatur, tidak didampingi, secara sosial tidak didampingi, ya nanti pasti akan timpang, karena tergantung yang dikasih fasilitas yang mana. Makanya salah satu komitmen Ibadur Rahman juga yang benar-benar harus kita kawal ke depan adalah memastikan untuk menyiapkan calon entrepreneur, sosiopreneur masa depan itu harus mematikan sisi komprehensifnya ini. Karena kalau tidak hati-hati ya yang kita bayangkan di masa depan itu seseorang yang sukses luar biasa dalam satu bidang tapi mengabaikan sisi-sisi kepribadiannya bagian yang lain sehingga nanti ya tadi DE pinter banget dalam hal perancangan bisnis tapi omongannya nyelekit gitu ya. Suka menyakiti perasaannya orang lain kayak gitu. Atau misalkan kalau urusan-urusannya kelas-kelasnya Mas Yudi, Mas Hanan, Mas Nuri nggak diurusi dengan baik gitu ya. Dia pinter banget dalam sisi strategi bisnis, tapi cepat gampang pilek atau gampang mumet gitu ya gara-gara daya tahan tubuhnya tidak terdampingi dengan baik. Itu kan bentuk ketimpangan-ketimpangan dari sisi tumbuh kembang tadi. Nah, artinya apa? Salah satu prinsip dasar pendampingan remaja yang ingin saya kemukakan buat teman-teman hari ini adalah masalah komprehensifnya tumbuh kembang ini. Kenapa? Karena di fase-fase remaja itu kita benar-benar akan sering digoda gitu ya. Sebagai fasilitator remaja itu untuk pengen cepat memanen para remaja ini untuk berhasil guna, tapi kadang-kadang kita kelupaan dari sisi komprehensifnya pendampingan kita. Kayak gitu. Jadi kalau mau di-drill terkait dengan hafalan, jadi pinter banget hafalan, ya iso. Cuma nanti akan resikonya akan mengurangi kapasitas dia dalam sisi keping perkembangan yang lain. Makanya salah satu tugas terbesar kita adalah benar-benar melihat keping-keping kepribadian tadi itu secara komprehensif, keping-keping perkembangan tadi secara komprehensif, untuk melihat mana di antara keping-keping perkembangan itu yang tidak batas tuntas kan ya. Sing ora apa jenenge nek nang sekolah gitu. Lolos batas tuntas ini butuh apa? Nilai minimal jenenge apa? KKM. Jadi yang tidak lolos KKM itu yang mana kayak gitu. Artinya kita memang tidak bisa menuntut semua orang untuk sempurna di empat-empatnya. Tapi paling tidak jangan sampai batas bawahnya tidak terpenuhi. Artinya misalkan ada salah satu di antara anak kita tuh jago banget dari sisi tadi, kemampuan kognitifnya, berpikirnya kayak gitu. Tetapi dia kok secara emosional bermasalah banget. Artinya dalam hal ini kita juga tugasnya itu tidak menjadikan dia jadi keren banget dalam manajemen emosi, terlalu berat. Tapi tugasnya adalah kita punya standar batas bawah, kira-kira kita meluluskan dia itu kalau dengan kriteria kestabilan emosinya kayak gimana, kriteria manajemen emosinya kayak gimana. Supaya jangan sampai lulusan dari program kita itu nanti mengalami tadi ketimpangan yang sangat ekstrim tentang beberapa keping-keping perkembangannya tadi kayak gitu. Nah, inilah yang jadi penting yang saya sebut dengan deadline. Kenapa? Karena di usia 18 tahun dikatakan dalam teori itu semacam kayak keping-keping kepribadian ini akan ditali, dijadikan satu, lalu digepok ngono ya, digepok kalau naik kita bikin kayak loh, sapu lidi itu loh. Kan teman-teman apa belarak itu dari apa? Janur itu dari apa daun kelapa itu teman-teman saya seti gitu ya sampai daunnya hilang terus tinggal lidi-lidinya. Nah, lidi-lidinya itu kan terus dijadikan satu terus ditali dengan sangat kuat kayak gitu. Nah, keping kepribadian itu di usia kurang lebih sekitar 18-an tahun itu juga mengalami fase yang sama, yaitu ditali jadi satu. Nah, permasalahannya adalah ketika ditali jadi satu buah jati diri utuh seseorang gitu ya. Personality utuhnya seseorang, itu permasalahannya adalah layaknya kalau puzzle digabungkan,
itu ada enggak puzzle-puzzle atau keping-keping yang ternyata rusak dan tidak terdampingi. Jadi taruhlah awalnya itu di fase anak itu berkembangnya bareng 4 keping ini, lalu di fase remaja itu dipisah-pisahkan gitu ya perkembangannya. Nah, tapi masing-masing puzzle ini kan dapat treatment. Ya, kalau didamping urusan fisik dan perilaku, fisik sama perilakunya bagus banget. Tapi untuk urusan emosinya terbengkalai. Nah, begitu disatukan ya berarti kita akan mendapati seseorang yang dengan manajemen emosi bermasalah. Dan ini sudah agak semi apa ya. Ya jenenge wis disatukan itu kan lembong kari wis rada angel. Maka ini yang saya sebut dengan deadline tadi. Bukan berarti mustahil untuk mendidik seseorang pasca usia 18 tahun. Tetapi tantangannya lebih besar. Effort yang harus kita keluarkan untuk membentuk mereka itu jauh lebih besar, energinya akan kita termakan habis kayak gitu. Atau kalau kita ibaratkan, saya sering mengibaratkan kalau tumbuh kembangnya seseorang di fase remaja itu adalah seperti gelondongan kayu, gitu ya. Jadi gelondongan kayu pas di fase anak itu, kemudian di fase remaja itu tugasnya adalah memahat kayu itu untuk jadi satu bentuk yang utuh, bentuk yang sempurna. Yang itu bisa jadi antara satu anak dengan anak yang lain beda-beda. Tapi kan jenenge fase memahat ya. Ya fase memahat itu kan ya ada yang tidak sabar dalam memahat. Jadi ya wes lah masih menyisakan beberapa kerak-kerak dalam kayu itu sehingga bentuknya belum sempurna. Ada yang kadang-kadang over dalam memahatnya sampai memotong bagian-bagian yang penting dalam dirinya karena dia mungkin jadi korban bullying, jadi korban beberapa itu sampai akhirnya dia membenarkan apa yang jadi kalimatnya orang-orang di sekitarnya kayak gitu-gitu, ya akhirnya terus dia jadi blaming dirinya gitu ya, menyalahkan diri berlebihan kayak gitu-gitu. Ya itulah tantangannya di fase-fase remaja kayak gitu. Maka salah satu komitmen kita adalah memastikan bahwa kita punya keseriusan untuk melihat sebenarnya apa yang dimiliki oleh anak-anak yang kita dampingi ini, lalu mendampinginya untuk menjadi the best, to be the best version of herself atau himself. Jadi kita itu tidak sekedar mengatakan dengan mereka dengan kalimat be yourself gitu ya. Karena kalau be yourself itu kan ya berarti aku maksiat, yang penting jadi diri sendiri kan ya bahaya kayak gitu. Makanya kalimatnya itu bukan be yourself tapi be the best version of you. Jadilah versi terbaik dirimu. Beda banget loh mengatakan kepada remaja be yourself. Kalau be yourself itu kan ya wis lah kowe maksiat rapopo karena itu jadi dirimu, kan bahaya. Maka kita harus mengatakan kepada adik-adik kita itu be the best version of you. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Maka nomor satu ketika kita bicara tentang pendampingan remaja itu yang tadi menemukan sebenarnya mutiara yang terkandung dalam diri adik-adik ini itu apa. Lalu kita tuh bareng-bareng untuk memfasilitasi dia supaya mengungkapkan tadi nek coro kerang yo. Kerang itu akhirnya terkuak, terbuka, cangkangnya terbuka untuk menemukan jati dirinya, dan setelah ketemu mutiaranya, maka salah satunya adalah memastikan mutiara itu terasah sehingga tidak cuma jadi mutiara mentah tapi benar-benar jadi perhiasan yang berkilauan kayak gitu. Ya, tapi ya tantangannya pasti akan banyak, tapi ini salah satu substansi utamanya ketika kita mendampingi remaja kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, diklarifikasi, diperjelas? Karena ngomong mungkin kecepatan kayak gitu, tapi yuk mari coba dikulik satu. Ya silakan Mas Ferdi. Kemarin kan saya habis melakukan matriks nih sama anak-anak. Ada 8 life. Yang pertama estetik, spiritual, health, learning, family, social, personal, group, sama work life. Ini masih berhubungan sama yang 4 keping tadi nggak? Kalau ditanyakan apakah berhubungan atau tidak, iya. Tetapi yang tadi Mas Ferdi sampaikan itu adalah semacam kayak applied-nya, aplikasinya kayak gitu. Jadi saya sengaja ngambil 4 keping tadi itu adalah sebuah 4 keping yang substansi. Artinya gini, coba misalkan contohnya apa tadi yang Mas Ferdi sebutkan? Aesthetic life. Misalnya. Aesthetic life kayak gitu. Misalkan terus habis itu nanti ada apalagi misalkan spirituality. Nah kayak gitu-gitu itu kan adalah bentuk applied-nya dari 4 keping tadi. Jadi kalau yang saya ibaratkan mungkin paling gampang Mas Ferdi, yang saya gambarkan sebagai 4 keping tadi itu adalah wadahnya. Nah, terus kemudian diisinya itu dengan yang Mas Ferdi sebutkan. Kayak gitu. Jadi soalnya gini, bagaimana seseorang bisa punya spirit, orang bisa jadi seorang yang religius ketika
dia tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Artinya kalau bahasa saya, yang saya sebutkan tadi itu generik, seseorang dengan agama apapun gitu ya, itu juga tetap moral punya kebutuhan untuk membentuk wadahnya dengan baik. Tinggal nanti diisinya dengan apa. Artinya sebelum menjadi seorang muslim yang baik, seseorang itu kan harus jadi manusia yang baik dulu. Sepakat nggak? Nggak mungkin seseorang bisa jadi muslim yang baik kalau dia tidak jadi manusia yang baik. Kenapa? Karena agama itu fitrah. Kayak gitu. Nggak lucu kalau seorang mengklaim dirinya muslim dengan ibadah religius sehari-harinya, tapi kemudian ternyata ada wadahnya yang rusak. Mau diisi dengan keislaman seperti apapun, ya kalau wadahnya rusak, ya itu akan berbahaya. Maka saya lebih menitik beratkan terkait dengan wadahnya tadi. Kenapa? Karena kalau yang Mas Ferdi sebutkan tadi, bisa jadi itu sudah difasilitasi oleh banyak orang, dan dia punya kesempatan untuk belajar itu dimanapun. Tapi soal ngurusi 4 keping kepribadian tadi, bahkan bisa jadi orang tua kandungnya sendiri pun, itu tidak care-care amat soal itu, Mas. Itu yang kita temui jamaah hari ini, bahwa orang tua kandung dimanapun berada, itu kadang-kadang tidak care terkait dengan 4 keping kepribadian ini. Kayak gitu. Karena rata-rata kan ya, apalagi dengan jebakan akademik hari ini, Mas Ferdi, rata-rata menitik beratkan bahwa gagal atau berhasilnya seseorang itu menggunakan parameter akademik. Nah, urusan keping-keping kepribadiannya ini hilang semua. Bahkan ekstrimnya yang sudah menyekolahkan ke sekolah-sekolah Islami pun gitu ya. Itu kadang-kadang juga terjebak dalam jebakan ini kayak gitu. Terjebak dalam jebakan ini. Jebakan apa? Bahwa jadi Islam akademik. Kayak gitu. Jadi bukan fokusnya ke akhlak, budi pekerti, kemampuan dia untuk mengambil keputusan dengan baik, bertanggung jawab, jujur. Tidak, tapi fokusnya ke prestasi akademik keislamannya. Kayak gitu. Ini juga bahaya kayak gitu. Artinya jangan sampai kita terjebak atau setidaknya terburu-buru untuk ngurusi sesuatu yang sifatnya konten, sifatnya isi tadi, kalau wadahnya belum selesai. Artinya kalau saya sama-sama punya waktu terbatas, yang harus kita urusi itu adalah wadahnya. Perkara kita belum bisa mengisi mereka dengan baik, semoga di jangka panjang seiring berjalannya waktu mereka bisa mengisi wadahnya itu dengan sendirinya. Kayak gitu. Karena apa? Kalau sampai pisah sama kita, kondisi wadahnya belum jadi, resikonya apa? Ya sampai kapanpun dia akan kemana-mana menggunakan wadah yang bolong, wadah yang rusak, atau wadah yang bocor. Mau diisi apapun dia setelah ini, ya sudah, lewat aja. Ya kayak kita ngisi ember, yang embernya rusak, Mas Ferdi. Mau kemanapun, mau pakai keran yang sekeren apapun, diisinya, kayak gitu. Tapi kalau embernya masih rusak, pertaruhan kita terlalu besar kayak gitu. Makanya bagaimana mengembangkan kurikulum pendampingan yang fokus kepada wadah, tidak kepada isi, ini memang PR besar hampir semua lembaga pendidikan. Dan semoga Ibadur Rahman bisa menjadi salah satu yang benar-benar secara serius mengawali. Kenapa? Karena rata-rata kalau pakai sekolah formal almost impossible sih, Mas. Karena kan tetap punya jebakan prestasi akademik ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya pendidikan non formal ini yang paling punya potensi sih kayak gitu. Atau ya kecuali beberapa pendidikan formal yang memang sangat serius untuk mendampingi anaknya benar-benar secara komprehensif. Gitu Mas Ferdi. Satu lagi Mas, untuk scoring misalnya, anak tersebut misalnya dari segi kognitif, emosi, fisik, sama satu lagi tadi apa itu? Kognitif, emosi, fisik, sama sosial. Iya, sosial. Itu kita bisa tahu mereka pas itu tools yang mau kita pakai apa? Pertanyaanmu susah. Oh, susah ya? Ya, justru itulah memang yang harus kita temukan hari ini. Jadi semacam kayak norma yang itu nanti menjadi semacam kayak batas tuntas atau KKM kita untuk empat dimensi itu PR-nya, Mas. Maksud saya, maksudnya gini loh, justru itu yang paling mahal, formula menemukan itulah yang paling mahal dimiliki oleh lembaga pendidikan. Karena apa? Ini akan menentukan kriteria output, Mas Ferdi. Jadi taruhlah misalnya ada sebuah sekolah yang tenang meluluskan muridnya yang hafalannya 5 juz gitu ya. Itu kan berarti sebuah standar. Nah, kita itu besok tenang meluluskan seseorang dari Ibadur Rahman itu yang kriteria emosinya kayak gimana. Nah, itu justru akan menjadi acuan utama, karena kalau kita sudah punya acuan output itu, nanti akan kita breakdown. Misalkan taruhlah gini, standar outputnya gini, untuk masalah sosial. Misalkan kita punya kriteria standarnya adalah seminimalnya dia bisa memperkenalkan dirinya di muka umum gitu, sampai orang-orang mengenal apa potensi yang dia miliki dan
kolaborasi apa yang bisa dia lakukan. Tuh. Nah, misalkan itu menjadi standar norma, ya berarti sederhananya seluruh proses pendampingan kita di tahun pertama, tahun kedua maupun tahun ketiga itu salah satu fokusnya ke sana. Entah itu kelasnya Mas Yudi yang urusan olahraga, entah itu sama Mas Ferdi untuk urusan coaching, entah itu urusan sama Mas Ades ketika pas desain-desain, entah itu sama Mas Mustafa pas lagi ngurus tanaman-tanaman, entah itu pas lagi sama Mas Tom-Tom nanti urusan kriya kerajinan, tapi fokus utamanya adalah tentang kemampuan mempresentasikan dan memperkenalkan dirinya di muka publik. Kenapa? Karena itu standar output kita. Jadi memang pertaruhan utama kita adalah dalam menentukan itu, dan selama itu belum terdefinisikan dengan eksplisit, Mas Ferdi, ya itu masih akan menjadi semacam kayak hantu yang mengikuti kita kemanapun kita mendampingi adik-adik kita itu, Mas Ferdi. Oke, berarti sampai detik ini just do what best can I do gitu. Just do what you can do, iya. Tapi sama yang kedua, Mas Ferdi, justru malah kita sambil ngecek norma, Mas Ferdi. Norma itu semacam kayak kira-kira dengan anak-anak, kan maksudnya gini, kita kan akan semakin keren dalam menyusun norma seiring dengan bertambahnya anak-anak yang nanti masuk dan bergabung gitu ya. Nah, sekarang dengan norma 8 anak ini kayak gitu, misalkan yang sudah masuk kayak gitu. Nah, itu habis itu tuh terus kita cek kira-kira kalau 8 norma itu 8 anak ini tuh normanya kayak gimana? Oh, untuk urusan kognitif itu janganlah soal yang teori berat-berat, seminimalnya dia bisa memahami instruksi dengan baik, lalu kemudian memahami apa yang harus dia lakukan, lalu bikin perencanaan sederhana atas perintah yang diberikan buat dia. Ya misalkan kayak gitu, ketemu ini, tapi kok setelah dicek, buat si A, si B, si C ini berat banget. Tapi buat si D, si E, si F ini umum, terus habis itu si G sama si H, ini ternyata dia terlalu mudah. Akhirnya kan kita tahu, berarti pas ini. Titik tengah yang kita butuhkan kayak gini. Artinya apa? Justru catatan lapangan terkait dengan bagaimana performa anak-anak ini terkait dengan aspek-aspek itu nanti perlu untuk kita jadikan sebagai salah satu rekomendasi apakah norma yang kita susun itu sudah pas atau belum. Tentu kita punya idealita ya, pengennya Ibadur Rahman melahirkan seseorang sosiopreneur dengan kapasitas seperti ini. Nah, nanti kita pertemukan dengan data-data lapangan yang Mas Ferdi dapat. Kira-kira ini yang ini jangan tinggi-tinggi banget, ini agak diturunkan sedikit. Tapi yang ini karena ini kunci, ini sebagai seorang sosiopreneur itu penting, besok untuk urusan integritas itu ya kalau sampai dia tidak jujur, dia itu hukumannya kencang banget tuh kayak gitu. Kenapa? Karena itu penting. Nah, mana yang penting harus diapakan, yang kurang penting targetnya agak diturunkan, itu justru yang akan mendapatkan penilaian paling banyak dari pengalaman-pengalaman harian. Jadi kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan di satu sisi, tapi sambil tadi mencatat capaian-capaian mereka secara existing, kayak gitu, supaya itu nanti juga bisa jadi masukan untuk menyusun rapor akhir dan juga standar atau parameter keberhasilan anak-anak yang nantinya akan itu menjadi normanya di Ibadur Rahman kayak gitu. Begitu Mas Ferdi. Oke. Monggo dilanjut. Oke. Ya, ada yang pengen didiskusikan teman-teman yang lain terkait dengan tadi teorema umum seputar remaja itu kayak gimana, apa hal yang harus kita lakukan untuk mendampingi mereka, dan juga tugas-tugas perkembangan remajanya. Yoi, tentu teman-teman sudah mengalami masa-masa remaja ini untuk dirinya sendiri, mungkin juga punya adik-adik atau saudara-saudara di fase di usia-usia ini, atau mungkin juga saya yakin misalkan teman-teman juga sudah berinteraksi dengan remaja ini di banyak tempat, ngurusi remaja masjid misalkan, atau ngurusi anak-anak alumni TPA yang susah banget dikumpulin kayak gitu karena merasa sudah gede, padahal durung gede-gede banget gitu ya, dianggap anak-anak nggak mau, tapi masuk ke dewasa juga belum gitu. Terus ini anak-anak macam usia apa ini kayak gitu. Ya, ada yang pengen di-share, ditanyakan atau dikonfirmasi? Yoi. Yuk, silakan bertanya, menyampaikan pendapat atau mengkonfirmasi, enggak ngantuk. Ini saya khawatir wajah-wajah. Satu lagi, Mas. Yoi, silakan Mas Ferdi. Tangguh. sorry. Yang untuk memvalidasi misalnya, misal dari yang kepingan sosial, misalnya pengakuan, misalnya ada nanti kalau misalnya saya buat skema penilaian mereka,
kemudian mereka suruh feel by themselves, kemudian kita validasi. Apakah setelah divalidasi misalnya oleh kita akan menyinggung dia atau enggak? Gini Mas Ferdi, yang kita lakukan itu kan for tarbiyah sake ya, for educational sake, for pembentukan kepribadian sake. Artinya tidak bisa kita pro sepenuhnya kepada peserta didik lalu mengabaikan norma-normanya, atau kita menganggap kita yang paling ahli dan mengabaikan mereka, itu kan nggak kayak gitu. Makanya selengkap apapun data yang bisa kita dapat, itu akan perlu untuk kita lakukan. Nah, caranya gimana untuk menentukan seseorang itu masuk ke kriteria ini? Apakah taruhlah kita pakai standarnya ABC gitu ya, Mas? A itu di atas rata-rata, sudah itu keren gitu ya. B itu tepat sesuai kebutuhannya, C itu di bawah rata-rata gitu misalkan ya. Kita kapan mengkategorikan dia itu di ABC, maka nomor satu bertanya kepada mereka. Kita menghargai penilaian mereka terhadap kinerja diri mereka sendiri. Ya, itu satu sumber data. Sumber data yang kedua adalah validasi dari teman-temannya, gitu ya. Jadi teman-teman juga suruh memvalidasi. Menurut kamu, si temanmu ini kayak gitu nggak? Kayak gitu. Terus nanti kan ada saling menilai satu sama lain. Jadi dirinya sendiri ditanya, teman-temannya memvalidasi. Yang ketiga, kita sebagai fasilitator juga memvalidasi. Kebayang nggak satu orang itu dapat nilai dari siapa saja? Si A, taruhlah dalam hal ini misalkan Jamal, itu menilai Jamal sendiri. Jamal juga dinilai oleh Kilon, dinilai oleh Bagas, dinilai oleh Suko, kayak gitu. Habis itu Mas Yudi menilai, Mas Hanan ngasih penilaian, nanti Mas Mustafa, Mas Tomtom ngasih penilaian, saya ngasih penilaian, Mas Ferdi ngasih penilaian. Kira-kira matriks yang bisa terbentuk untuk diri seseorang ini sekeren apa? Oh, itu nanti keren banget Mas Ferdi. Lengkap banget. Artinya apa? Kita jadi bijaksana banget dalam melihat seseorang. Kenapa? Karena di satu sisi self-assessment dirinya itu kan juga tetap harus dihargai. Jangan sampai dia sendiri nggak ditanya. Masa dia dievaluasi tanpa dia mengevaluasi dirinya sendiri. Tapi itu juga tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Karena kan kadang-kadang terlalu mengestimasi, underestimate, overconfidence atau underestimate, gitu kan ya. Maka ini juga menjadi penting untuk kita cek bareng-bareng tadi, validasi tadi. Validasi itu tidak selalu karena kita ragu-ragu dia jujur atau tidak. Tapi juga salah satunya adalah karena untuk supaya tidak ada hal-hal penting yang ternyata itu terlewat. Dan apa hal paling mahal dari validasi, Mas? Hal paling mahal dari validasi adalah alignment. Alignment itu apa? Sebuah benang merah yang itu ternyata muncul hampir konsisten dari semua orang yang memvalidasi. Dirinya sendiri bilang kayak gitu, temennya bilang kayak gitu, kita sebagai fasilitator juga bilang kayak gitu. Itu yang alignment, itu yang perlu kita garis bawahi. Berarti posisinya dia sekarang di fase ini, kayak gitu. Jadi itu yang salah satu yang paling mahal, dan rata-rata itu tidak dilakukan di sekolah-sekolah karena nggak sempat. Fokusnya ya sudah dikasih ujian gitu ya, terus dinilai, dia rapornya nilainya itu kayak gitu. Padahal ya dirinya itu juga perlu dicek. Nanti kan fasilitator itu kan subjektif, tapi kumpulan dari subjektivitas ini itu akan jadi objektivitas. Kenapa? Karena yang lihat nggak cuma satu orang. Mas Yudi subjektif menilai si A, tapi Ades juga subjektif menilai si A. Tapi dua gambaran subjektif dari dua orang ini, itu kalau bisa divalidasi, didiskusikan, nanti suatu saat kita workshopkan untuk melakukan proses penilaian ini, itu nanti akan bisa menjadi salah satu penilaian yang sangat komprehensif, Mas Ferdi. Kayak gitu. Jadi metode validasinya bisa dengan mengumpulkan data dari beberapa orang, terus kemudian dicari alignment-nya. Gitu, Mas Ferdi. Oke. Oke, siap. Yoi, teman-teman. Hai. Halo Mas Danan, Mas Mus, Mas Asrop. Aman-aman? Yuk, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Materi ini mau dipecah jadi 4 pertemuan, bisa kok, tenang. Jadi tidak usah kemurungsung dengan, kok slide-nya dari tadi belum geser ya, ini belum geser ke slide kedua, belum jadi nih, ke slide kedua. Yuk. Aman-aman? Oh ya, Mas Mos aman. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua kalau kayak gitu. Nah, secara khusus ketika kita bicara tentang perencanaan karir, kenapa menjadi momentumnya itu harus benar-benar kita
sajikan untuk mereka adalah ya tadi, karena di fase-fase seseorang itu disatukan keping-keping kepribadiannya di usia kurang lebih 18-an tadi, itu tuh harapannya satu paket dengan perencanaan hidupnya. Kayak gitu. Jadi kalau sampai seseorang dikunci kayak gitu, jadi dirinya di usia 18-an tadi, kok dia itu belum punya semacam perencanaan yang cukup serius tentang dirinya, belum terlalu kenal dengan potensi yang dia miliki, ya setelah itu ya berarti dia cukup vague gitu ya. Dia mengalami kesulitan untuk melihat dirinya sendiri kayak gitu. Kenapa? Apa dampak sistemiknya? Bayangkan kayak gitu ya. Ini kalau kita pakai ini teorinya dari talent mapping gitu ya. Ya, untuk sukses menjalankan setiap misinya, seorang prajurit itu harus punya senjata dan amunisi. Tapi bayangkan yang terjadi kalau dia itu justru diberikan paket obeng sama sekrup gitu. Maka sudah di satu sisi dia nggak kenal-kenal banget tentang peran dirinya itu ke depan harus ngapain. Yang kedua, fasilitas yang diberikan buat dia itu juga nggak pas sama jati dirinya. Nah ini nanti double error kayak gitu. Artinya apa? Mendampingi remaja itu harus memastikan kita bersih dari dua error. Error yang pertama adalah tidak menemukan potensi terbaik dirinya. Yang kedua adalah potensi terbaiknya tadi tidak difasilitasi dengan fasilitas yang pas untuk pengembangan potensi itu. Atau kalau dalam bahasa lain yang sering banget disampaikan adalah bahwa ada dua hal yang benar-benar harus dikunci ketika kita mendampingi perencanaan karirnya seorang remaja. Yaitu nomor satu, tujuannya benar atau tidak. Nomor dua, cara untuk mencapai tujuannya itu benar atau tidak. Tujuan itu bisa didapatkan dari self-reflection, dari kemampuannya dia untuk muhasabah, kemampuannya dia untuk memeriksa potensi dan akhirnya mengenal dirinya, kayak gitu. Lalu cara itu adalah fasilitas akomodasi yang diberikan oleh orang-orang di kiri dan kanannya untuk mengembangkan diri, minat, dan bakatnya tadi, kayak gitu. Maka jangan sampai, ya taruhlah kalau ekstrimnya, oke, dia sudah menemukan dirinya, pure pose-nya apa, pengen jadi apanya serius, tapi ternyata cara untuk menuju ke sananya salah. Ya berarti otomatis dia tetap sampai ke tujuannya tapi terlambat. Atau sebaliknya, dia tahu caranya untuk mendampingi apa untuk mengembangkan diri dengan baik kayak gimana, tapi tujuannya masih salah, tidak sesuai dengan potensi terbaiknya, maka dia ya masih akan tersesat, tapi cepat sadar. Kayak gitu. Nah, harapannya mereka itu sudah tahu tujuannya dengan tepat, potensi dirinya apa. Yang nomor dua, terdampingi dengan baik, maka dia akan sampai tujuan dengan tepat dan cepat. Nah, tapi nauzubillah, jangan sampai ternyata lembaga pendidikan justru malah bikin mereka sudah jadi tidak kenal sama dirinya, mendampinginya juga nggak pas. Sudah tersesat, dia lambat untuk tersadar. Kayak gitu. Nah, ini yang akan menjadi tantangan terbesar kita. Nah, maka dari sini, satu hal yang perlu kita lakukan ke depan adalah, nah ini yang mungkin kayaknya materi malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita tidak akan banyak-banyak selain membahas metode-metode penggalian seperti apa dalam menilai kekuatan diri seorang siswa itu kayak gimana. Nah, ada beberapa senjata-senjata yang bisa kita miliki kayak gitu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu yang pertama adalah observasi aktivitas. Inilah yang membuat kenapa para fasilitator itu perlu dikumpulkan. Kenapa? Karena para fasilitator itu punya satu titik kemenangan namanya observe. Observasi itu sesuatu yang paling mahal dalam pengambilan data. Jadi alat tes psikologi paling mutakhir kayak gimana pun itu nggak bisa mengalahkan observasi. Maka catatan-catatan, record-record itu menjadi penting banget. Dan ini perlu diletakkan dalam penataan dokumen yang cukup serius. Kenapa? Karena hasil-hasil dari dokumen-dokumen pencatatan inilah yang ke depan akan menjadi track record dari seseorang. Kayak gitu. Termasuk ya dokumen-dokumen rapat. Ini menjadi salah satu hal-hal yang, jadi kalau kita pantau progres dalam meeting kita dari waktu ke waktu untuk anak-anak itu, sebenarnya kalau kita rapikan itu nanti bisa menjadi sebuah pelaporan yang sangat keren tentang perkembangan seorang anak dari waktu ke waktu. Kayak gitu. Nomor satu adalah observasi aktivitas. Di dalam kelas-kelas kita, ruang-ruang interaksi kita sama mereka, apa yang terjadi, apa hal yang menarik, apa yang di atas standar, apa yang biasa-biasa saja, apa yang di bawah standar, itu nanti perlu tercatat kayak gitu. Ini observasi. Nomor dua adalah pemeriksaan portofolio. Portofolio itu bisa macam-macam ya. Bisa misalkan artefaknya kayak hasil karyanya mereka, bisa berupa terkait dengan apa yang sudah mereka kerjakan di masa lalu dan itu nanti
bisa dievaluasi, maka dokumentasi aktivitas mereka itu juga salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena itu akan menjadi portofolio aktivitas mereka. Mereka pernah melakukan apa keberhasilannya, apa kegagalannya, mereka sukses di mana, fail di mana, kayak gitu-gitu, itu bisa menjadi salah satu dokumen penting kita ke depan, kayak gitu, untuk pemeriksaan portofolio, kayak gitu. Nah, nomor 3 adalah korespondensi atau klarifikasi. Ini yang pakai strategi yang kita lakukan dengan bertanya langsung kepada dirinya, kayak gitu. Jadi para fasilitator itu juga perlu selain mengobservasi mereka, memeriksa portofolio mereka, juga perlu melakukan apa yang kita sebut dengan korespondensi. Menanyakan kepada mereka, janjane menurutmu sendiri gimana toh, gitu ya. Itu tuh juga sesuatu yang penting. Jadi setelah kita mendampingi mereka untuk melakukan sebuah aktivitas, kita juga perlu menanyakan kepada mereka apa di antara aktivitas itu yang membuat mereka itu sangat bermakna, membuat mereka itu sangat penting untuk dilakukan, mana yang mereka merasa paling asyik dan passionate, kayak gitu-gitu, itu juga perlu diklarifikasi. Termasuk pelajaran apa yang mereka dapat dari aktivitas ini, kayak gitu-gitu, itu bagian yang penting juga yang bernama korespondensi atau klarifikasi. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah kemampuan stimulasi. Stimulasi ini juga merupakan salah satu metode penggalian kekuatan diri. Jadi kadang-kadang kan kita melihat gejala ya, oh kayaknya si ini itu keren di bagian ini nih. Nah, kita stimulasi dengan cara apa? Dikasih informasi-informasi, dikasih kesempatan untuk mencoba kayak gitu-gitu. Dan ini yang memunculkan kekuatan dari dirinya mereka. Kayak gitu. Jadi gara-gara pengamatan kita, terus kita semacam kayak agak mendorong mereka untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya, ini stimulasi. Bedanya apa dengan akomodasi? Kalau stimulasi ini adalah yang kita ubah itu dirinya. Kalau akomodasi yang kita ubah itu lingkungannya. Kayak gitu. Jadi kalau stimulasi itu yang kita berusaha ubah adalah diri mereka supaya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tapi kalau mengakomodasi mereka itu yang diubah adalah lingkungannya supaya pas buat mereka. Nah, kapan kita melakukan stimulasi, kapan kita melakukan akomodasi, itu ya memang seni. Kadang-kadang ada beberapa anak yang perlu distimulasi dulu, baru diakomodasi. Kadang-kadang perlu diakomodasi dulu, baru distimulasi. Yang penting dua-duanya itu dijalankan dengan bareng-bareng dan komprehensif. Nah, terakhir, salah satu hal yang mungkin juga bisa menjadi salah satu bagian atau pilihan alternatif kita dalam menggali kekuatan diri mereka adalah kemampuan apresiasi. Yaitu kemampuan untuk tadi memberikan ruang-ruang buat mereka bahwa mereka diterima, mereka berprestasi, mereka punya kekuatan, mereka itu juga memiliki kesempatan untuk berbenah dan berubah, itu yang kita sebut dengan apresiasi, kayak gitu. Karena apa? Karena sejatinya ya sesuatu yang kita appreciate itu akan membuat mereka juga akan semakin kuat dan termotivasi, dan nantinya mereka akan memiliki motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Oke, seperti itu untuk bagian yang kedua ini. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Yuk. Wahai teman-teman. Selamat datang Mas Tom-Tom. Wih, ada Mas Tom-Tom. Selamat datang Mas Tom-Tom. Ada teman-teman yang baru bergabung begitu, silakan. Ya, jadi ini adalah metode-metode yang bisa kita lakukan kayak gitu untuk memunculkan gitu ya, atau membantu mereka dalam menggali kekuatan diri mereka kayak gitu. Jadi dengan observasi, memeriksa portofolio, melakukan klarifikasi atau korespondensi mereka, menanyakan kepada mereka secara langsung, menstimulasi mereka, memberikan ruang akomodasi kayak gitu. Dan ini memang harus lengkap ya. Maksudnya lengkap itu adalah nggak bisa diakomodasi terus, dituruti terus, tapi kemudian tidak distimulasi, itu juga nggak bisa. Tapi dituntut dengan cara stimulasi terus, tapi tidak diakomodasi juga nggak bisa. Itu abusive juga, kayak gitu. Jadi, yuk mari kayak itu dipastikan nanti strategi mana itu bisa disesuaikan dengan target-target pertemuan-pertemuan kita. Kadang-kadang fokus kita ke stimulasi, kadang-kadang fokus kita ke akomodasi, kadang-kadang ke apresiasi, kadang-kadang ke observasinya, kadang-kadang memeriksa portofolionya kayak gitu. Karena kalau yang observasi sama memeriksa portofolio itu kan sifatnya pasif ya. Kita tidak berinteraksi langsung kepada mereka, tapi yang korespondensi, stimulasi, akomodasi, dan apresiasi ini kan langsung berinteraksi dengan mereka. Jadi kita juga punya ruang-ruang pilihan yang cukup lengkap untuk mendampingi mereka dalam menggali kekuatan diri mereka. Yuk, silakan.
Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Kalau terkait ini Pak, hal-hal yang perlu diobserve itu tuh ada yang jadi patokannya gitu nggak Pak? Misalnya selama mendampingi anak-anak tuh ada kata kuncinya atau memang secara umum aja gitu? Nomor satu, Mbak Nafis, karena kita melihat yang paling penting adalah wadahnya tadi dulu, maka observasi terhadap 4 kriteria wadah tadi harus benar-benar kita lakukan dengan serius. Yaitu tadi keping-keping kepribadiannya tadi, mulai dari kognitif, afektif, terus perilaku sama sosial itu benar-benar menjadi target observasi yang paling primer, gitu ya. Nah, nanti ketika urusan wadah ini sudah cukup kita selesai kayak gitu, maka kita juga perlu mengembangkan target-target observasi yang lebih konten terkait dengan bidang-bidang. Makanya kan fokusnya ini terkait dengan pengenalan ke bidang-bidang, taruhlah misalkan kita sepakati bahwa ada unsur-unsur terkait dengan pertanian, ada unsur-unsur terkait dengan masalah misalkan taruhlah kerajinan misalkan sama Mas Tomtom kayak gitu. Nanti ada untuk urusan-urusan yang terkait dengan masalah penjualan ketika mereka di pasar misalkan, atau nanti ada urusan-urusan yang lain. Nah, itu nanti yang akan menjadi target kita untuk observasi berikutnya kayak gitu. Jadi mulai dari urusan wadahnya, ketika wadahnya sudah diobserv, maka kita perlu ngecek di antara apa, kalau bahasa kita itu kalau misalkan kita punya gelas terus kita nuang air ke situ kan kita sudah nuang banyak banget nih, pelajaran berdagang taruhlah, pelajaran bikin kerajinan, pelajaran untuk sama Mas Mustafa untuk urusan apa terkait dengan pertanian atau terkait dengan perikanan, nanti sama siapa, sama Mas Ades untuk urusan desain dan semacamnya misalkan. Itu kan nanti kan juga perlu kita observe untuk lihat di antara celupan-celupan itu, di antara sekian banyak cairan-cairan yang kita tuangkan itu, mana yang paling mengena buat dirinya, mana yang itu paling passionate, mana yang itu dia langsung berkembangnya paling pesat. Dan itu memang juga perlu kita observe, tetapi kita mulai dari observasi wadah, habis itu baru melihat isinya seperti apa, kayak gitu. Begitu Mbak Nafis. Jadi observasi terhadap wadah maupun isi perlu dilakukan, tapi dengan skala prioritas. Mulai artinya gini, kita lebih punya point of concern terkait dengan masalah 4 hal yang pertama tadi dibandingkan untuk urusan isi. Tapi bukan berarti isi itu tidak penting. Kenapa? Karena saya yakin pas pelajaran atau aktivitas mereka sama Mas Tomtom sekalipun, itu kan mereka tetap akan menunjukkan tadi ya, sikap-sikap emosionalnya kayak gimana, menunjukkan interaksi sosialnya kayak gimana, kemampuan untuk menerima, taruhlah Mas Tomtom itu kan ngasih instruksi. Ini loh tak contohin kayak gini, buatlah kayak gini, kan ada yang cepat nangkep dan ada yang tidak. Nah, artinya kalau pas Mas Tomtom sedang melakukan proses itu pun itu juga bisa kita kasih catatan di antara mereka tadi itu tuh mana yang bisa cepat menerima instruksi dan mana yang tidak, mana yang bisa memberikan taruhlah suatu saat diuji gitu ya, dikasih pertanyaan terus nanti mana yang bisa jawab dan mana yang tidak, itu juga bisa menjadi bagian dari observasi itu. Jadi meskipun yang dilakukan Mas Tomtom itu adalah urusan teknik terkait dengan penggunaan alat-alat dan membuat sebuah kerajinan tertentu, tetapi sebenarnya yang kita amati itu utuh tentang diri seseorang itu kayak gitu. Jadi tetap tidak bisa dikesampingkan sesi kelas-kelas bersama dengan para fasilitator ini juga nanti kita bisa dapat informasi yang banyak sekali. Taruhlah yang penting nanti berarti Mas Tomtom, Mas Yudi, nanti Mas Hanan kayak gitu, Mas Nuri itu nanti juga dibekali dengan pemahaman yang sama bahwa kita itu juga perlu melihat mereka secara utuh. Tapi nanti kan ada rapornya gitu ya. Yang kita perlu siapkan itu adalah terkait dengan catatan-catatan, kemampuan untuk memahami instruksi, kemampuan untuk tadi pas mereka mendapati keadaan yang tidak menyenangkan, seberapa cepat mereka terpancing emosinya, hal yang semacam itu, nanti pilihannya mungkin kalau bahasa paling sederhananya dikasih nilai baik sekali, rata-rata, buruk atau tidak teramati gitu ya. Kalau misalkan selama kelas saya tidak pernah teramati hal yang demikian, ya sudah tulis tidak teramati. Tapi kalau dia menunjukkan yang keren banget dalam hal manajemen emosi, yaitu pernah di suatu ketika dia sedang dijahili temannya kayak gini, tapi dia tetap bersabar, tidak langsung kelihatan emosi. Nah itu kan nanti baru kasih catatan kayak gitu.
hal yang demikian yang perlu kita kembangkan ketika kita bicara tentang pendampingan mereka. Karena apa? Catatan dari teman-teman fasilitator ini nanti penting banget, serius, penting banget. Kenapa? Ini akan menjadi cara kita untuk memiliki gambaran profil yang utuh tentang diri seseorang. Karena bisa jadi ada yang perform di kelasnya Mas Tomtom, tapi underperform di kelasnya Mas Yudi. Ada yang keren banget pas sama Mas Mustafa, tapi kemudian males-malesan pas sama Mas Tomtom. Itu juga akan sangat mungkin terjadi. Makanya kita perlu ngasih catatan-catatan itu berdasarkan kelas kita masing-masing, meskipun itu subjektif, itu bisa menjadi sebuah catatan baru buat mereka. Kayak gitu. Itu yang saya pikir mungkin perlu di garis bawahi, Mbak Nafis. Jadi poin observasinya dimulai dari yang paling substansial tentang wadah, kemudian nanti bisa di kelas-kelasnya para fasilitator ini. Kayak gitu, Mbak Nafis. Berarti nanti pada akhirnya setiap fasilitator memegang lembaran penilaian gitu, asisten? Ya, teknisnya seperti itu. Untuk formatnya sudah adakah atau kita para fasil yang menyiapkan? Bukan tugas para fasil untuk menyiapkan, para fasil tugasnya mengisi. Oh gitu, oke. Oke. Setidaknya sampai format itu benar-benar ada di tangan para fasilitator, please benar-benar mindful dalam sesinya teman-teman semua. Lihat baik-baik, amati baik-baik, non judgmental dulu, jangan menilai atau menghakimi mereka dulu, tapi benar-benar kita lihat ketika berinteraksi dengan mereka itu apa yang mereka itu di atas rata-rata, apa yang mereka itu biasa-biasa saja, dan apa di antara mereka itu yang di bawah rata-rata itu dalam hal apa. Saya pikir itu akan menjadi catatan awal yang sangat baik untuk melihat mereka kayak gitu. Termasuk catatan-catatan yang mungkin teman-teman anggap itu penting dalam sesi-sesi kelas bersama mereka, itu saya pikir menjadi penting untuk sampai norma itu terwujud, sampai catatan lembar evaluasi itu terwujud, saya pikir menjadi penting banget untuk teman-teman salah satunya ke arah sana. Memastikan supaya tadi bisa jadi ada yang memang mutiaranya di sebuah sesi, tapi dia punya permasalahan di sesi yang lain, itu bisa benar-benar kita lihat dari sana kayak gitu. Karena kan kita juga punya keterbatasan interaksi kayak gitu. Bisa jadi sama Mas Tomtom seminggu ketemunya cuma berapa kali, nanti sama Mas Yudi berapa kali. Nah begitu ditulis lengkap, nah kita punya catatan dalam 1 minggu itu kualitas dia seperti apa kayak gitu. Dan mungkin ini ke depan kita kembangkan observasinya di level pekanan kayak gitu, catatannya di setiap pekan. Nah nanti setiap pekan kan dikumpulkan untuk menjadi catatan bulanan. Jadi sebenarnya rapor semester itu cuma satuan dari laporan-laporan pekanan tadi, tidak ada ujian akhir semester gitu ya, dalam tanda ini kayak gitu. Kenapa? Kita cukup lihat perkembangan dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan kayak gimana, itu sudah jadi rapor semester. Tidak perlu taruhlah kayak sekolah-sekolah formal yang harus ada ujian akhir semesternya kayak gimana kayak gitu. Begitu. Yoi, ada yang pengen didiskusikan terkait dengan metode-metode penggalian untuk nanti kita bisa mengetahui kekuatan diri para siswa-siswa kita itu seperti apa, kayak gitu-gitu. Atau mungkin ada yang mau di-sharing dari teman-teman. Ya, boleh. Sharing-sharing berdasarkan temuan-temuan teman-teman selama ini, kayak gitu-gitu. Silakan kalau mau disampaikan. Yuk, silakan. Mas Yudi mungkin Mas ada yang mau di sharing selama ini? Halo, ya, Mas Tom. sementara belum sih, mungkin dari yang lain dulu aja. Nanti saya menambahkan. Siap Mas Yudi. Halo Mas Tom. Halo. Kita belum pernah ketemu ya Mas Tom ya? Belum, baru pertama. Siap. Oke, Mas Tom, ceritain dong, sejauh ini kan taruhlah sudah beberapa bulan ketemu sama adik-adik ini, apa hal yang paling tidak sesuai prediksi? Ya. Taruhlah kan maksudnya dampingi bocah-bocah kan ada hal-hal yang mengejutkan. Nek, aku pengen tanya dari yang paling mengejutkan dulu apa Mas Tom? Hal-hal yang mengejutkan apa yang jadi catatan? Mengejutkan ini ada 2 orang. 2 orang ini itu
udah di kategori kalau saya kan basicnya ngajarnya di LB. Kalau ini kan ada satu mantan alumni atau iya pulang sarah alumni atau ya alumni SLB ini kan masuknya masih ke LB ini loh, 2 orang. Jadi masuknya itu ke Tunagreta. Itu. Kalau bersama anak-anak ini kan kalau saya ngajar itu sekitar 7 orang di ibadah ini. Dari 7 orang ini 2 anak ini belum bisa mengikuti ke step selanjutnya itu loh maksudnya. Masalahnya saya juga bingung ini anak mau di posisi di mana gitu loh. Masalahnya ini masuknya ya ke gitu loh, Mas Isnan. Ya. Catatannya siapa Mas Tom kalau yang 2 anak itu? Kalau 2 anak ini Bagas sama ya, nek misalkan memang kayaknya statusnya kan memang dititipkan begitu paling tidak untuk membersamai, artinya memang kita tidak memiliki target spesifik untuk terkait dengan firman ini. Nah, kalau untuk Bagas berarti memang catatannya dari Mas Tom pun juga ya. Putus-putus. Maksudnya aman Mbak, Hafiz. Yuk dilanjutkan Mas Tom. Kalau di tempat saya untuk khususnya Mas Bagas. Oh, ngene Mas Tom sing ilang sinyale. Cek Mas Tom. Halo, Mas Tom. Oke, sementara terputus. Ya wes, dilanjutkan dulu, teman-teman. Izin masuk, Mas. Yoi, Mas Mus, silakan Mas Mus. Ya, sebelumnya suara saya terdengar jelas. Aman. Oke, Pak Isnan yang saya hormati serta para hasil yang saya banggakan. Izin curhat saja terkait dengan pertanian khususnya untuk Ibadur Rahman. Kalau di awal, di bulan-bulan awal itu kan aku mengajari mereka basic-basic dalam bertani. Hingga sekarang itu sudah mulai kelihatan keberhasilannya di dalam kampung, okra, ataupun tanaman yang lain. Pun juga fermentasi serta bikin media tanam. Nah, akhirnya aku pun berpikir banyak gimana caranya untuk menjadikan skill mereka bernilai ekonomis begitu. Awalnya aku berpikir untuk memanfaatkan lahan yang ditawarkan oleh salah satu Fasil juga, bukan Fasil ya, salah satu neo Ramdan juga kalau nggak salah, yang mana itu lahan datar. Kemudian aku sama Mas Gadi berpikir banyak gimana kalau kita manfaatkan itu sebagai lahan budidaya anak-anak, komoditas utamanya jahe begitu. Namun kita juga banyak pertimbangan, pertama waktu, yang kedua biaya. Akhirnya kita skip itu untuk kita bisnis terkebun di lahan langsung. Lalu yang kedua, akhir-akhir ini, hari kemarin banget di hari Kamis itu, aku ada ide buat bisnis pertanian juga, tapi memang muternya itu cepat, Mas. Kita ngambil stek, kemudian dipotong-potong, kemudian ditanam, itu kurang dari 1 bulan sudah ada nominalnya. Kemudian kita juga bikin arang sekam, cuma 1 hari 2 hari itu semua sudah saya tampung informasi terkait permintaannya. Nah, kemarin sudah saya diskusikan bersama teman-teman, kan di lokasi Ibadur Rahman cuma ada 6 orang ya tersisa ya Mas. Nah, dari 6 orang itu aku bagi mereka menjadi 3 kelompok yang masing-masing sudah
ada ide bisnis juga akan tetapi malah terjadi gonjang-ganjing. Dan tadi sore Mas Ferdi dan juga Mbak Nafis pun juga rodo panik kalau saya kira nelpon saya berdua, hingga akhirnya ada tindak lanjut secara lebih spesifik di hari besok. Nah itu permasalahannya ya karena gondok-gondokan, karena iri-irian soal nominal uang yang saya rasa sih salah saya sebutkan ke teman-teman di awal berbisnis. Tapi sebenarnya sudah saya tekankan ke teman-teman bahwa itu sebagai penyemangat saja. Di awal teman-teman bertani itu jangan langsung diorientasikan ke bisnis begitu. Harus menguasai ilmunya dulu, untuk nominal itu sebagai penyemangat kok. Gitu. Tapi ternyata pada akhirnya malah berkejar-kejar di dalamnya. Kalau nggak nanti perang dingin, maksudnya. Kalau tanggapannya gimana menurut sampean? Gini, Mas Mustafa. Salah satu hal yang menjadi komitmen kita bersama kan memastikan agar wadahnya ini benar-benar clear dulu sebelum mereka diisi oleh sesuatu hal yang lain. Dan kalau kita lihat dari catatan-catatan aktivitas sejauh ini, kan memang kita masih menengarai, kita masih nebak-nebak kemungkinan ada urusan-urusan wadah yang belum selesai. Nah, kalau bayangkan kalau mereka untuk urusan wadah ini belum selesai, entah itu masalah, sebentar mohon maaf. Nah, kalau misalkan kita bayangkan mereka masih belum selesai untuk urusan-urusan skala prioritas, untuk urusan-urusan manajemen konflik, untuk urusan-urusan saling ngalah satu sama lain, untuk urusan-urusan menjadikan apa-apa itu bermusyawarah dan saling mencari solusi terbaik ketika ketemu masalah, itu kan urusan-urusan wadah ya. Nah, kemudian ketemu sama apa yang kita sebut dengan godaan-godaan berupa uang dan semacamnya. Wah, ini justru mereka semakin dekat untuk mendapatkan uang gitu ya, itu justru malah bertentangan dengan nilai-nilai yang sejak awal pengen kita ajarkan mereka di Ibadur Rahman kayak gitu. Kalau kayak gitu kan berarti malah ke depan mereka bisa jadi tidak jadi seorang sosiopreneur yang baik, malah jadi kita didik untuk cepat-cepatan punya ide bisnis, kemudian saling bersaing dan ngalahkan satu sama lain kayak gitu. Maka sepertinya perlu ada, saya tidak ingin menutup kemungkinan ide-ide bisnis itu, Mas Mustafa, kata kuncinya. Tetapi satu hal yang menjadi kunci adalah memastikan agar mereka tidak melakukannya untuk uang dulu. Loh, terus caranya gimana? Sebenarnya kemarin sudah ada beberapa pembahasan sama Mbak Nafis, sama Mbak Mega kayak gitu. Beberapa kali strateginya adalah mereka kita berikan kesempatan untuk mengeksekusi ide bisnis, tetapi tidak untuk uang pribadi mereka. Itu benar-benar sepertinya di fase awal harus benar-benar kita kunci. Karena kalau ini nanti terlalu terburu-buru ke uang pribadi mereka, taruhlah mereka bekerja keras untuk mereka mendapatkan tambahan uang bagi diri mereka, yang terjadi adalah milik gitu ya, nek coro Jawa itu. Apa itu milik? Mereka ingin memiliki hasil finansialnya. Artinya di fase awal, karena ini di fase-fase pembelajaran, kita hanya akan melepas mereka untuk dengan ide bisnis yang menambah ke uang mereka secara langsung, itu kalau mereka sudah selesai di fase wadahnya ini. Dan kita nggak bisa tergesa-gesa untuk urusan ini. Berarti artinya, kalaupun ada beberapa eksekusi-eksekusi terkait dengan ide bisnis yang berdampak finansial, itu uangnya itu tidak masuk ke kantong mereka secara pribadi dulu. Kenapa? Taruhlah kalau ini tuh layaknya sebuah sekolah bisnis, ini kan mereka belum selesai sekolahnya. Dan ada beberapa target-target penting yang harusnya mereka selesaikan dulu. Ya taruhlah maksimal itu kan ini kayak kalaupun magang berbayar, ya uangnya itu untuk dompet kolektif, bukan untuk dompet pribadi kayak gitu. Karena apa? Ya kita masih menengarai kalau mereka sudah memegang uang itu secara pribadi, kita belum yakin-yakin amat bahwa mereka sudah bisa memanage uang itu dengan baik kayak gitu. Dari sisi mindset bisnisnya kayak gimana, dari sisi pengelolaan uangnya kayak gimana, itu masih sangat jauh untuk menuju ke arah sana. Jadi saya pikir ide-ide bisnis, ide-ide tadi itu penting untuk ditularkan kepada mereka, tetapi tidak untuk di fase awal ini langsung memberikan efek finansial kepada mereka pribadi. Tetap di-keep dulu di tadi dompet Ibadur Rahman gitu ya. Kelak itu juga akan dibagikan buat mereka, mungkin kelak juga akan kembali untuk mereka.
tetapi tidak bisa mereka nikmati hari ini secara langsung. Sampai kita benar-benar bisa mempercayakan uang-uang itu untuk mereka. Karena kita bayangkan Mas, tiba-tiba taruhlah gini ya, kalau satu orang di antara mereka itu setiap pekannya punya 100 sampai 200 ribu, kira-kira duitnya mau dipakai buat apa? Kita sudah bisa nebak-nebak belum kira-kira? Mas Yudi, tebak-tebakan Mas Yudi. Nek teman-teman itu kayak gitu. Teman-teman itu masing-masing sudah punya penghasilan kurang lebih sekitar 200 sampai 250 ribu per pekan. Mereka sudah bisa pegang uang itu. Uang itu akan dipakai buat apa Mas Yudi? Kira-kira apa efeknya mudarat atau manfaat Mas Yudi? Nek menurut tebakanmu? Menurut tebakanmu? Ngopi sama beli Bako. Maksud gitu loh. Maksud saya ini tuh urusan wadahnya belum selesai. Kayak gitu. Kalau ini nanti artinya apa? Kalau kita buru-buru ke arah sana, artinya bukan berarti tidak boleh mengajak mereka untuk berpikir profit, tapi profitnya harus untuk menjadi dompet kolektif, nggak boleh jadi dompet personal. Sampai mereka cukup matang untuk kita pasrahi urusan itu. Kelak ya pasrahkan pada mereka untuk mereka bagi-bagi sendiri. Tetapi sampai waktu itu terjadi, harus tersimpan dalam dompet kolektif dulu yang bisa dicairkan hanya untuk kebutuhan pengembangan diri mereka. Taruhlah membayari futsal pasca Mas Yudi malah rapopo kayak gitu ya, itu malah nggak apa-apa gitu ya, untuk misalkan mereka mau belajar apa sama Mas Tom nanti beli alat apa yang kira-kira itu penting buat pengembangan mereka, sama Mas Ferdi nanti untuk ngurusi rumah misalkan mau ditambahi alat apa itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau dicairkan untuk pribadi sampai hari ini, menurut saya itu belum bisa kita lakukan. Kenapa? Tadi urusan wadahnya tadi belum selesai, Mas Mustafa. Itu kalau tanggapan saya sejauh ini, Mas Mustafa. Kalau teknisnya nanti mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut, tetapi untuk secara prinsip dalam melihat tumbuh kembang mereka, sepertinya itu yang perlu saya sampaikan, Mas Mustafa. Gitu, Mas Mustafa. Ada tanggapan? Oh, berarti setangkap saya mungkin kan ada nilai dari apa yang mereka kerjakan. Nah, itu kan tidak masuk ke dompet pribadi, namun dompet kolektif. Saya malah berpikiran dompet kolektif itu tidak untuk tujuan konsumtif, tapi untuk tujuan modal, misalkan berbisnis pertanian di bulan berikutnya, ataupun pengadaan barang pertanian gitu nih, Mas. Ya, itu malah jos, Mas. Jadi diiming-iminginya ngumpulkan modal untuk bisnis lebih besar lagi, gitu. Tapi kan fokusnya tidak untuk dicairkan secara konsumtif. Karena memang di satu sisi uang itu menyemangati, tapi menyemangatinya ini juga punya daya rusak. Nah, ini yang kita masih harus sangat berhati-hati untuk menyampaikan kepada mereka kayak gitu. Apakah ini lebih banyak daya rusaknya atau lebih banyak daya konstruktifnya? Ini yang perlu pelan-pelan kita bangun. Artinya kalau perlu kayak model beberapa tempat itu sampai bikinkan buku tabungan mereka. Tapi itu tetap nggak boleh dicairkan. Jadi masuk itu ke buku tabungan bareng-bareng, atau taruhlah ada buku tabungan nanti ada dibagi untuk buku tabungan masing-masing, tapi itu tidak bisa dicairkan sampai mereka tadi lolos batas tuntas tertentu yang itu nanti menjadi kriteria-kriteria yang kita sepakati kayak gitu. Jadi taruhlah saya pikir lebih bijak kalau itu nanti dibuat untuk tadi pengadaan barang-barang, memfasilitasi mereka belajar lebih lanjut kayak gitu. Kadang-kadang kita kasih pilihan, ini ada 3 tempat yang bisa kalian kunjungi dengan biaya yang sudah kalian miliki ini, yaitu A ke sini, B ke sini, C ke sini. Kalian mau belajar di mana? Nah, karena studi banding ke situ kan pasti butuh biaya, butuh apa. Tapi gara-gara mereka punya dana dari keringat yang mereka keluarkan tadi, mereka jadi bisa terfasilitasi. Itu sepertinya lebih mendidik, Mas Mustafa, daripada kalau kita menyemangati hanya bahwa nanti kalian bisa punya uang loh. Ini kan kita pelan-pelan mengubah mindset mereka sebenarnya, Mas Mustafa. Yang awalnya tuh masuk Ibadur Rahman kan cita-citanya kayak pengen iso duit dewe gitu kan ya. Sejak awal kan banyak banget yang arahnya ke sana ya. Nah, ini salah satu kesempatan untuk mengubah mindsetnya dari situ, Mas Mustafa. Gitu, Mas Mustafa. Kalau paham, Mas nah. Ya, clear gitu ya, Mas Mustafa. Kenapa? Karena ngajari untuk cari duit itu jauh lebih gampang daripada ngajari cara mengelola duit, Mas Mustafa. Serius, percayalah, ngajari mereka untuk cari uang itu lebih gampang daripada ngajari mereka untuk mengelola uang. Uangnya tenan itu sampai kita aja kan masih tertantang terus loh untuk bicara ngelola duit itu kan sesuatu yang pelajarannya sampai usia 30-40 tahun aja itu belum selesai kayak gitu. Makanya itu menjadi tantangan terbesar kayak gitu. Mari kita pelan-pelan pastikan wadahnya beres kayak gitu. Maka pola pendidikan kita juga harus kita sesuaikan ke arah sana. Jangan kemurungsung untuk urusan mempercepat mereka. Karena pasti mereka kemurungsungnya urusan itu kan, Mas. Mosok aku sudah taruhlah berapa bulan di Ibadur Rahman nggak segera bisa dapat duit. Lah kok kowe fresh graduate sing saiki bingung mencari untuk
pekerjaan saja itu sampai sekarang juga punya kegelisahan terkait dengan itu yang baru berapa bulan di Badur Rahman, terus kemurusan itu kan ya itu perlu kita didik pelan-pelan Mas. Karena kalau enggak nanti mindsetnya tidak berubah gitu. Mohon izin 5 menit sebentar. Mas Tonto masih ada, Fis? Udah ke out kayaknya sinyal beliau. Mau nanyain Bagas. Lagi ditanyain Mas teman-teman. Mas Mustafa ada catatan untuk Bagas nggak, Mas Mus? Apa ya? Nggak ada. Temenan orang mana? Catatan untuk apa, Mas? Kayak misalnya aktivitas kemarin di sana, apakah Bagas menikmati atau enggak gitu, atau ada yang ditemukan kasus atau apa gitu? Oh, apa ya? Hal sepele sih Mas, tapi kira nggak terlalu signifikan. Jadi Apa itu contohnya, Mas? setelah nggak habis pulang ya, itu kan posisi hujan deras ya. Bikin kubu kecil di samping kebun. Inisiatif belas Mas, untuk bawa barang-barang, untuk berteduh, untuk apa? Jadi semuanya perlu di di komando dulu. Padahal itu kan secara satset nggak perlu ada komando ya, langsung gerak begitu bawa barang-barang ataupun berteduh gitu. Komando. Aku secara pribadi juga itu bocah gitu. Tapi ya kalau itu hal-hal wajar, saya kira ya Bagas pasti udah biasa seperti itu. Tapi selama di kebun ada inisiatif sendiri nggak? Kayak misalnya orang nggak perlu disuruh buat panen cabai, tapi dia ada inisiatif buat metikin cabai gitu, atau memang harus disuruh-suruh dulu, Mas Mus? Betul, harus dikomando dulu. Kalau nggak dikomando, nggak ada inisiatif kalau saya kira. Oke. Nggak ada inisiatif. Ya. Oke. Makasih banyak, Mas Mus, inputnya. Ya. Yuk, ada? Kalau dari saya, materi cukup sampai di sini dulu. Nanti yang lain kita lanjutkan perbincangan untuk sesi-sesi berikutnya. Jadi kita rangkum terkait dengan tadi teorema terkait dengan psikologi remajanya, fase-fase emas usia mereka, masa-masa emas yang kedua untuk pematangan kepribadian, di mana sebagai fasilitator kita perlu memastikan komprehensifnya kita dalam mendampingi mereka. Kenapa? Karena salah satu fase remaja yang sangat menentukan adalah kalau yang diurusi cuma 1 atau 2 keping saja, yang berkembang ya cuma itu, yang lain ketinggalan kayak gitu. Maka menjadi penting untuk kita pastikan meskipun kita memegang sesuatu yang spesifik, tapi kita tahu mendampingi mereka itu dalam rangka sebuah big picture gitu ya. Jadi meskipun Mas Yudi itu ngajari tentang olah fisik, ngajari tentang tema-tema seputar bagaimana ngelola nafas, bagaimana cara berlari, bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh, tapi itu sebuah dalam rangka halnya besar. Tidak cuma karena ngurusi menganggap seolah-olah yang paling penting cuma aspek fisik saja. Tapi ada yang besar masuk juga melihat di antara teman-teman itu mana yang masih di bawah performa standar, mana yang sudah pas di performanya, mana yang di atas rata-rata untuk terkait dengan aspek-aspek fisik tadi. Nah, itu yang menjadi catatan, itu nomor 1. Nomor 2 adalah terkait dengan kita juga punya satu buah momentum untuk memastikan kepada mereka untuk mengambil keputusan dengan baik, dengan serius, sehingga nantinya antara tujuan dengan fasilitasinya itu pas, lengkap, kompak kayak gitu.
antara tujuan dengan caranya itu pas kayak gitu, itu akan menjadi sebuah pertaruhan penting. Dan terakhir ada 6 metode gitu ya dalam penggalian kekuatan diri siswa. Metode tidak langsungnya dengan observasi dan memeriksa portofolio, metode langsung yang berinteraksi dengan mereka ada pada korespondensi, stimulasi, akomodasi, dan apresiasi. Oke, begitu. Kalau dari saya, sepertinya Mbak Nafis, untuk materinya saya cukupkan dari situ dulu, Mbak Nafis. Makasih banyak Pak Isnan. Ini dari teman-teman ada lagi yang mau disampaikan nggak? Dari Mas Yudi, Mas Ya, Ferdi. izin masuk. Oke. Silakan, Ya, silakan. izin masuk ya Pak Isnan dan Mbak Nafis dan teman-teman semua. Mungkin ada beberapa catatan sih dari Yudi yang ingin disampaikan menjadi biar jadi evaluasi bareng-bareng aja mungkin itu. Ada beberapa hal yang mungkin Yudi amati gitu. Ada negatif dan buruknya, negatif dan positifnya gitu. Mungkin kita dari yang negatif dulu ya. Pernah Yudi temui gitu dulu, mungkin waktu udah agak lama, mungkin waktu dulu itu sempat krisis krisis sembako mungkin ya. Jadi negatifnya itu sampai ada teman-teman itu yang itu mungutin kayak puntung ngerokok itu loh, buat di ngerokok itu loh. Nah mungkin itu sepele, tapi ya mungkin hal seperti itu mungkin bisa itu ya mungkin diupayakan biar ya tidak seperti itu mungkin, atau saking katanya ngapa nutri kono itu, ngapa nuturin kayak gituan, kecut mas gitu katanya. Gitu sih seperti itu negatifnya sih dari mungkin. Tapi ada positifnya. Nilai positifnya itu waktu kemarin belum lama sih, waktu itu kan pertemuan main sepeda itu ke Karangsambung, ke daerah Karangsambung itu ke sebuah bendungan, tapi di situ ada taman dan kita main di sebuah taman. Nah di Lala itu pas ngepasi ada warga itu sedang bersepeda mau ke sawah gitu, mau ke ladang, dan sepedanya itu rantainya itu lepas gitu, bukan lepas sih tapi selip gitu, rantainya itu selip, rantai sepedanya itu selip. Nah di situ kita lagi nggak aktivitas sih ya, cuma aktivitas santai di taman gitu, dan ada seorang yang salah satu orang itu yang melihat bapak-bapak itu lagi benerin rantainya gitu kan. Nah terus dari situ ada beberapa teman-teman itu yang langsung ke situ bantuin bapak-bapaknya itu. Nah mungkin ini berkaitan dengan aspek yang 4 poin tadi Mas, yang nilai sosial gitu kan. Itu saya di situ juga, ternyata ini juga peka juga ya. Di situ yang itu ada Bagas, ada Imam, ada Kilun gitu yang langsung mendekat ke situ, dan yang lain ada juga yang enggak sih. Itu lagi sedang ngobrol gitu bersama teman-teman kayak Suko, Jamal itu. Ngobrol, dia asik ngobrol, tapi ada beberapa yang langsung bantu ke situ. Nah di situ mungkin jadi catatan tersendiri buat kita mungkin, ternyata ya teman-teman Ibadul Rahman itu mempunyai kepekaan dalam sosial itu ya bagus juga gitu. Nah terus yang satu lagi itu waktu olahraga itu sempat saya ini kan beri aktivitas buat skippingan gitu. Skippingan dari awalnya mungkin ada beberapa yang belum bisa emang dari koordinasi main skippingnya itu, loncat-loncat itu ada beberapa belum bisa, termasuk Bagas, Jamal pun itu belum terlalu, tapi seiring berjalannya waktu kemarin itu sudah mendingan, termasuk Bagas itu sudah mendingan, sampai si Hafid, kalau di skipping itu kan Hafid yang paling bisa dari yang Yudi Ahmad itu emang Hafid yang paling bisa secara koordinasinya itu. Sampai Hafid kemarin dia mengakui, bilang ke saya, udah pada bisa ya Mas gitu. Ya memang udah ada perkembangan untuk itunya, secara koordinasinya itu. Nah terus yang menarik lagi, saya menemukan hal di ini Bagas gitu, di Bagas. Waktu itu kan mainnya di daerah Sipon atau Bendungan
yang Jember itu. Nah, kalau si Bagas kan memang dia belum berani untuk turun lewat bendungan yang tangga yang agak tinggi itu. Nah, dari situ saya penasaran sama Bagas, terus saya coba ajak Bagas lewat ketinggian itu, ayo Gas, coba lewat sini gitu kan. Tapi Bagas sendiri itu belum mau tuh. Dan saya coba memastikan, ayo Gas, saya ajak lagi, memastikan bahwa Bagas itu aman, nanti sama saya bareng-bareng saya pegangin gitu kan. Tapi Bagas masih belum mau gitu kan, masih belum itu. Terus akhirnya ya udah nggak jadi lewat situ, terus lewat jalan yang sebelah, terus sambil saya tanya gitu, kenapa Gas gitu nggak berani gitu. Nggak apa-apa Mas, dia nggak mau terus terang bahwa menyampaikan alasannya itu apa dan kenapa, atau mempunyai trauma apa gitu, saya juga nggak tahu. Tapi waktu itu Bagas pernah menyampaikan bahwa kalau dia di ketinggian ketika jalan dan jalannya itu sempit dan ada jurang gitu, Bagas itu menyampaikan kalau saya lewat situ perutnya kaku Mas gitu. Perutnya kaku, mungkin dia mengalami trauma atau mengalami ketakutan yang apa ya, yang ya mungkin berarti buat Bagas gitu, sehingga dia katanya perutnya kaku gitu kalau lihat seperti itu gitu sih. Nah, dari situ menarik juga, pengen saya treatment sebenarnya gimana sih untuk menyelesaikan kasus Bagas yang seperti itu gitu di olahraganya itu. Nah, terus saya tanya lagi ke Bagas, Bagas pengen nggak sembuh kalau misal nanti lewat si kaki perutnya gitu, jadi biasa kayak teman-teman biasa, kayak saya juga gitu. Pengen Mas gitu. Nah gitu sih, paling itu ya, nanti mungkin buat evaluasi kita bareng-bareng. Yudi juga masih apa ya, memikirkan hal itu, apa sih kira-kira yang bisa buat solusi ke Bagas itu sendiri, soalnya mungkin itu menjadi pengaruh juga nanti ke Ya, jelas, aktivitas lainnya ketika iya, hal itu belum, mungkin itu cukup dulu. Oke, terima kasih Mas Yudi. Kalau dari Ades, ada yang mau disampaikan, Ades? Izin menyampaikan sedikit sih Mbak tentang Bagas. Tentang Bagas juga. Jadi kalau aku amatin itu, sepertinya malah Bagas itu tertarik sih sama fotografi atau videografi. Karena waktu itu kan pas aku bikin video wawancara yang subjeknya itu Hafid, si Bagas itu ikutan kayak merhatiin cara bikin video, terus juga ikut-ikutan moto gitu. Nah, terus tapi aku belum lumayan sadar lah kalau ternyata Bagas itu mungkin sedikit suka sama fotografi. Nah, tapi waktu kemarin itu yang hari Senin kan kelas fotografi sama aku. Nah, itu tak kasih materi, terus tak jelasin ke semuanya, dan apa ya, semua yang aku tanyakan ke Bagas itu tentang materinya itu Bagas bisa jawab dengan benar gitu. Jadi menurutku Bagas mungkin ada sedikit ketertarikan ke fotografi atau videografi itu sih Pak, karena si Bagasnya bisa paham ketika aku menjelaskan. Siap. Dan enjoy ya waktu ngikut kelasnya. Iya. Udah? Cukup. Paling pertemuan malam hari ini sampai di sini dulu ya Pak Isnan. Siap.
Ini terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah hadir. Tadi full tim belum? Sempat full tim ya? Iya, hadir semuanya. Bahkan tadi ada Mas Awal itu yang bantuin Mas Tom juga Pak di SLB-nya. SLB. Iya. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Yudi, Mas Ades dan teman-teman tadi yang udah lebih dulu. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pertemuan malam hari ini bermanfaat dan kedepannya bisa semakin membuat kita koordinasinya jadi lebih bagus lagi dan komunikasinya juga lebih baik lagi gitu, dan bisa mencapai tujuan pembelajaran di Ibadur Rahman. Dicukupkan dulu, saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.